kita mengkilas histori sejarah bagaimana tentang Hari Kebangkitan Nasional ini kan kita tidak terlepas daripada peran pemuda dan mahasiswa, kan begitu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara pemuda ini kalau ini kita bicara secara luas, ini sebenarnya bentuk penjajahan yang baru. Apa itu? Salah satunya kemiskinan. Dari sejak dilantik hingga saat ini memang sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun tidak signifikan. Dampaknya 10 ya? Iya, sampai 10. Mungkin dia akan lari. Kalau saya secara pribadi memberikan nilai. Profesi yang lainnya kita tinggalin dulu, jadi IRT dulu gitu kan. Karena IRT. memang itu juga bentuk kegelisahanku. Benar. Kalau aku bicarain ini di ruang-ruang diskusiku, akan ketemu banyak hambatan. Jadi aku harus berani aksi sendiri jatuhnya. Kritikan ya sebenarnya pengambil spot fotonya itu yang kurang banget ya. jadi brandingnya itu kurang. Kemudian Oke, kembali lagi kita di Sur Kaliawa. Ya, kawan-kawan, hari ini bertepatan di tanggal 20 Mei hari ini ya. 20 Mei yang kita butuhkan adalah sosok anak muda. Kita datangkan dua pemuda ganteng ya. Ya, mereka hari ini adalah ketua organisasi mahasiswa, ada dari Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Asahan, ada Om Faisal, ada juga dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Bang Rian Dapi. Hari ini kita akan bahas ya kombur ngawur. Kali ini kita kombur ngawur tapi nggak ngidul ya. Tetap dengan porosnya sebagai seorang mahasiswa itu adalah apa namanya ya, seorang yang mengkritik tapi tetap mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, apa kabar kawan-kawan mahasiswa? alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Hari ini kulihat geliat mahasiswa ini kencang ya kan. Dan dimana dengan perkembangan zaman untuk menuju zona 5.0 lah kita bilang, peran mahasiswa ini sangat penting. Karena akses kepintaran buatan itu hari ini masih diperlukan, apalagi untuk sosok anak muda. Untuk mengenai Hari Kebangkitan Nasional ini, untuk Faisal gimana pendapatannya? Pendapat terkait ini dia? Hari Kebangkitan Nasional ya. Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, kenalkan nama saya Faisal Farid, saya dari Himpunan Mahasiswa Islam. Berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional ini kan tidak terlepas dari Budi Utomo pada tahun 1908. Selalu diperingati pada tanggal 20 Mei. Gitu. Kalau kita mengkilas histori sejarah bagaimana tentang Hari Kebangkitan Nasional ini kan memang didirikan oleh kaum-kaum terpelajar pada saat itu. Itu adalah simbol dari kesadaran kolektif bangsa untuk melawan belenggu penjajahan. Kenapa? Karena pada saat itu untuk melawan penjajah itu bukan hanya secara fisik, tapi harus menggunakan secara intelektual dan kultural. Jadi pemikiran-pemikiran bangsa dan bernegara ini harus dikonseptualkan dalam tindakan nyata. Mungkin itu kalau kita bicara tentang Hari Kebangkitan secara singkatnya. Mungkin itu sedikit. Yeah. Kalau menurut, nah ini ada yang unik nih, si Jack. Gimana Jack? Kira-kira kita di Jack ojek. Iya. Enggak. Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Rian Dapi Lesmana. Alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai Ketua Umum PCIM Masan Tanjung Balai. Satu kebanggaan bagi saya bisa sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan sama-sama bersuara, tentunya di forum yang menggembirakan ini ya, di ruangan studio Gekraps Kabupaten Asahan. Hari ini kami diminta untuk sama-sama bercerita tentang Hari Kebangkitan Nasional ya.
Jadi sedikit saya tambahkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini kita tidak terlepas daripada peran pemuda dan mahasiswa, kan begitu. Salah satu upaya sikap daripada mahasiswa ini rasa kami perlu dianggap sebagai momentum untuk menghargai para pahlawan tokoh-tokoh kebangkitan nasional, termasuk organisasi Budi Utomo. Karena memang yang disampaikan Ketum Faisal tadi, bahwa kalau kita bicara Hari Kebangkitan Nasional, kita bicara organisasi Budi Utomo, kan begitu. Artinya memang ya, hari ini mari sama-sama kita refleksi kembali terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Mari sama-sama kita refleksi sejarah dan nasionalisme, bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini salah satu pendiri ya, Dr. Sutomo itu memang bisa kita anggap laroi bafila. Tidak ada sedikit pun keraguan untuk bisa mendirikan organisasi ini. Karena mengapa? Dengan visi, dengan tujuan kepada masyarakat Indonesia, dan di tengah polemik kolonial ya kan, pada masa itu, artinya memang tanpa keraguan untuk mendirikan organisasi ini. Tentu berharap untuk terhindar, tentu berharap untuk menanamkan kembali rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di titik ini, pada awal berdirinya ini kan, ini sebenarnya mulai peradaban baru, kan begitu. Ya mungkin hanya itu sebagai pengantar sedikit saja. Saya kembalikan kepada rekan saya, Jack. Jack. Memang kalau kita bercakap sama ketua ini agak elegan ya kan, Pak? Beda kalau kita bawa kompurnawur sama kita kan. Jadi Punawur harus apa ini kayaknya ikut elegan juga ini. Sebenarnya bukan ngikut sih. Ini sekarang siapa yang kita ngikut mereka atau mereka ikut kita gitu kan? Karena memang bawaan packaging ketua ini kan memang begini gitu kan. Bahwa memang disitulah kelebihan para ketua ini. Kalau kita ini kan lebih kepada apa namanya, menyampaikan secara visualisasinya itu barbar aja ya, gitu. lebih ini aja, tongkrongan Nyantai ini lah. nyantai. Karena udah mumet juga kita mikirin serius-serius sebenarnya. Betul. Cuman ya itu kan persoalan personal branding aja. Iya, personal branding. Tapi yang jelas kan para ketua ini kan udah selesai lah persoalan bagian dari pemuda, bagian dari apa namanya, semangat Budi Utomo kan hari ini kan kita lihat ada pada diri pemuda gitu kan. Ya. Diri kakak juga ada lah. Kita masih pemuda. Umat masih pemuda. Gitu. Jadi dalam artian gini sih, apa, kita ini kan saling menyemangati sebetulnya, saling menyemangati supaya masih terus bisa berkarya lah di zonanya masing-masing gitu kan. Kayak ketua-ketua ini yang memang masih berafiliasi dengan dunia kampus, mahasiswa ini kan masih betul-betul dianggap produktif gitu. Iya. Bagaimana membangun arah masa depan bangsa ini kan salah satunya ada di tangan kawan-kawan gitu. Namun kan baliklah, perspektif kita melihat pemuda hari ini khususnya Kabupaten Asahan sih, gitu kan. Di 20 Mei ini kan ada giroh yang harus tercipta di Kabupaten Asahan ini di tangan-tangan pemuda gitu, karena giroh ini harus dirawat. Kalau enggak, kita nih macam mayat hidup. Iya betul. Dianggap mati tapi masih bernapas gitu kan. Kita juga nggak mau kan. Jadi memang giroh ini yang harus tetap kita jaga, harus tetap dirawat, harus tetap dikoar-koarkan gitu kan. Supaya keinginan masyarakat di tangan pemuda itu bisa terrealisasi, karena kayak kita yang sudah menuju dewasa ya kan, udah gak pemuda lagi, ini kan perlu support dari semangatnya pemuda, karena gimana pun kan letak pembangunan kabupaten hari ini, arah kebijakan, segala hal yang bersifatnya sosial kontrol ini kan ada di tangan kalian gitu. Jadi perspektif lah ya, ini kan kita bicara pandangan, perspektif. Ketua Faisal dulu nih, melihat
dari sudut pandang pemuda ya, melihat Asahan itu gimana ini hari ini? Oke. Pasca selesai pilkada, pasca mulai dari pilpres, pileg, sampai sekarang pilkada. Ditambah Itu- lagi apa? Ibaratnya kan timbul apa baru nih waktu pilkada kemarin kan dengan hadirnya kota kosong kan. Ya kalau aku sih lebih kepada hari ini kan seru nih. Asahan Iya. ini dipimpin oleh pimpinan yang relatif juga masih muda sih kita rasa untuk ukuran pimpinan ya. Benar-benar masih Untuk ukuran muda. masih muda. Jadi perspektif kalian sebagai pemuda juga gimana gitu melihat pandangan Ketua Faisal, pandangan perspektifnya. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara pemuda ini kalau ini kita bicara secara luas, ini sebenarnya bentuk penjajahan yang baru. Apa itu? Salah satunya kemiskinan, Ya. transformasi dan lain sebagainya. Ini kan bentuk penjajahan dalam diri pemuda juga salah satunya. Kalau kita bicara lebih sempit lagi, yaitu di Kabupaten Asahan khususnya, memang kalau kita bicara dari pilpres hingga pilkada hingga saat ini, pemuda ini hanya dijadikan sebagai Lipstick. sebagai tameng, sebagai garda terdepan ketika kontestasi politik dimulai. Tereksploitasi. Jadi after dari situ tetap ini ya. Bom peluru ya. Makanya itu kadang kita sesalkan. Iya betul. Ketika ada pesta demokrasi yang bagus, kita diajakin untuk meramaikan. Tapi ketika usai, ini Assalamualaikum. udah nggak ada apa lagi, udah nggak ada untuk digabung ataupun untuk kita Intinya bicara tidak ide kan begitu. Peran tidak aktif. Peran tidak Perannya aktif. tidak aktif. Sebenarnya kalau kita menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya gardanya kan pemuda. Ya. Apalagi pemuda ini kan memiliki ide dan gagasan untuk kita berbicara ke depannya bagaimana Asahan ini lebih baik menuju 2045. Iya. Nah, Apalagi kita bisa menjadi pemuda untuk melanjutkan visi misi yaitu Asahan berkelanjutan. betul. Kita bisa untuk berkontribusi secara pemikiran, ide dan gagasan. Program-program pemuda itu banyak. Tapi yang kita sesalkan adalah memang kalau kemarin saya lihat visi misi baik dari Bupati Asahan ataupun Wakil Bupati Asahan tidak ada yang menyentuh ke pemuda. Padahal Pemuda ini penting gitu. Iya. biasanya pemuda ya. Iya, maksudnya pemuda. Mereka hanya rangka dan ini kan. Iya, itu yang kita sesalkan sebenarnya mengenai tentang pilkada kemarin. Sehingga pemuda saat ini nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, lu mau ngapain ya? Kehilangan inilah. Kehilangan arah. Kehilangan gitu. arah. Kenapa? Kita kan harus siap berkontribusi. Kita minum, makan dari Asahan, berproses dari Asahan, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita berkontribusi secara nyata, ide dan gagasan, secara transformasi, kemudian dalam bentuk SDM, yaitu bentuk pemudanya untuk membangun, dibuatkan wadahnya gitu seharusnya. Kalau kita nggak ada wadah, ya bingung lah kita mau kemana kita berbicara sama kawan-kawan, hanya segelintir orang lah kita berbicara. Ada wadah kadang Ada wadah, susah, ya. paling nggak ada ya. Iya, makanya ketika kita memiliki program baik program untuk arahnya ke pemuda ataupun mahasiswa kita ajukan ke pemerintah. Karena mungkin program ini mungkin bagi mereka itu nggak pas lah, nggak apa lah gitu kan. Nggak yes. Iya sih. Tapi ini kan memang arahnya ke pemuda sebenarnya. Karena kalau nggak ada pemuda ini, negara ini nggak akan bisa maju. Kalau kita bicara kilas balik tentang Hari Kebangkitan Nasional ini kan, itu kan pemuda memang. Tentang berbicara tentang pemuda semua gitu. Masa pemuda dilupakan kan begitu. Sebenarnya bukan dilupakan tuh Sal. Jadi Lebih kepada kondisional. Kondisional. Bukan kapan. Tidak kapan. Macam ini. Tim komando cadangan yang dibuat lah ya. Dipersiapkan ketika dibutuhkan baru dipanggil. Itu strategi juga itu. Strategi pasar itu. Mak, berarti ke depannya kayak mahasiswa ini wajib militer ya bentar lagi nih. Jadi cuman kalau Ketua Rian pandangannya cemana karena kok versi Ketua Faisal ini sepertinya pemuda ini apa namanya ya, hanya dijadikan lipstick saja gitu, Iya. mempercantik keindahan sebuah visi misi yang akhirnya ternyata tong kosong gitu kan. benar. Kalau menurut Ketua Rian, Jadi begini Kak, artinya untuk mencapai ini kan salah satu program negara kita menuju Indonesia Emas 2045.
Jadi mulai pada detik ini, artinya kan peran pemuda dan mahasiswa itu surplus dia. Seharusnya pemuda dan mahasiswa itu memang terlalu memang selalu dilibatkan dalam untuk pembangunan negara Indonesia. Terlebih-lebih ketika kita berbicara tentang Kabupaten Asahan, bisa kita lihat memang ya pemuda hari ini terkesan bingung mau ngapain, kan begitu. Ditambah lagi pemerintah pun terkesan apatis. Oh, ini apa sistem nih? Apatis ini kan udah apa ini pada titik nadir Di nih. sini Oh, udah apatis ngeri, ini. apatis ini ngeri nih. Ngeri nih, ngeri. Ya. Kembali ke titik. Jadi begini Kak, ada salah satu program OPD lah, artinya untuk membentuk, untuk menciptakan duta pemuda sebagai pelopor pemuda, kan begitu. Nah. Namun sampai hari ini memang tidak ada wujud realisasi, Output. itu memang nggak ada. Output, Output itu tidak ada. Bahkan ya ini sempat jadi pembahasan lah bagi kami di Cipayung, memang ya ini pemuda ini mau kemana gitu kan, ini pemuda ini harus ngapain, ini pemuda ini kurang fasilitas dan kurang pelayanan, sehingga ide, sehingga gagasan yang seharusnya sampai ini tidak Terrealisasi. ya, artinya ini sedikit kritikan lah, kan begitu. Ini nggak apa-apa kan Kak? Ya nggak apa-apa. Kita di sini Di sini nih kita ngomong kita bebas. ya ngomong bebas, nggak ada masalah. Karena ini kan apa ya, sebuah cara juga kan otokritik dengan Betul. berbagai cara, dan SKA memfasilitasi kawan-kawan siapapun orangnya yang memiliki otokritik membangun untuk Asahan khususnya ya, karena memang kita berharap di bawah kepemimpinan yang baru Asahan ini memang memiliki cara-cara baru juga yang efektif, yang bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, termasuk kawan-kawan kan hari ini sebagai sumber daya manusianya. Karena aku pikir kecenderungan ketika dua ketua di organisasi mahasiswa besar saja sudah mengeluh, ini sudah luar biasa. Ini kan keluhan kalian nih, iya. yang secara general kita tafsirkan bahwa inilah keadaan pemuda di Asahan. Ya kalau kita lebih inklusifnya ke mahasiswa umpamanya, tapi kalau aku lebih tertarik bicara kepemudaannya. Pemuda. Karena apa? Supaya lebih luas saja kan, kita tidak bicara tentang mahasiswa secara mindset akademisinya, namun kalau pemuda ini kan lebih kepada bagaimana siapapun orangnya yang masih pemuda itu menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dalam pembangunan Asahan. Tapi agak ini juga aku kaget juga gitu kan, kalau sekelas organisasi besarnya udah ngeluh gitu kan. Ngeluh ya, jerit-jerit. Karena kita tahu juga keterlibatan kawan-kawan di dalam konstelasi pilkada itu kan cukup besar. Betul. Keterlibatan dalam artian itu menjadi sosial kontrol, mengawasi, bahkan membantu menciptakan kondisi pilkada yang damai, aman, nyaman, gitu kan. Bahkan nyaris tidak punya rentetan negatif lah ya terhadap hasil yang ditimbulkan. Itu kan termasuk salah satu karya nyata yang sudah kawan-kawan berikan kepada masyarakat Asahan loh. Aku nggak tahu ya data statistik pemuda di Asahan ini berapa persen dari jumlah masyarakatnya. Namun aku yakin dan percaya di bawah organisasi kalian saja aku pikir udah cukup luar biasa banyaknya itu gitu kan. Apalagi kalau kita bicara angka, luar biasa pasti. Tapi kalau keluhan-keluhan ini tidak segera diakomodir, ini akan menjadi PR yang luar biasa nanti bagi pemerintah. Benar. Karena otokritik ini akan terus berlanjut yang akan menimbulkan perspektif masing-masing ini di belahan sudut pandang kan. Karena memang sulit, memang kita ini wadah punya, Betul. udah. Namun wadah ini kan tidak dimanfaatkan. Ketika kita mau dimanfaatkan saja kita nggak mau, kita ini mau dimanfaatkan nih. Kita punya ide, punya gagasan, punya Barisan pemikiran, juga, pemikiran. punya gerbong, punya massa yang bisa mengakomodir segala kepentingan pemerintah, namun ternyata tidak diberdayakan gitu kan. Mereka harus ada solusi, dan solusi itu harus timbul dari pemuda sendiri.
dari kalian sendiri ya, harus menciptakan memang. Karena apa? Sesuatu hal yang kita tunggu sudah cukup mungkin, atau masih menunggu nih? Nah, ada yang menarik gini Kak. Hari ini adalah yang aku lihat di sosial media itu adalah pejabat bersosmed. Nah, ini butuh juga ini. Lagi naik daun juga itu kan? Iya, ini Lagi naik daun ya? Iya, lagi naik daun. Senior senior. Iya. Senior KDM kan Sal? Ini- Salah satu apa namanya? Salah satu pejabat yang memanfaatkan media sosial Iya. dan mampu menjadi magnet Indonesia, Sal. Benar. Karena itu salah satu pemuda yang pernah ber-HMI kan, Iya. senior lah itu kan, Iya. senior HMI yang betul-betul hari ini melek dalam segala hal, gitu. Terlepas ya persoalan-persoalan politik dan lain sebagainya, tapi kita melihat dari sudut pandang masyarakat secara luas saja. Itu bagaimana pandangan kalian sebagai pemuda melihat Nah, iya. apa perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dan termanfaatkan? Dan satu lagi, penting nggak itu untuk ini? Iya. Nah, gitu loh. Menurut kalian gimana itu? Penting nggak itu? Nah, siapa yang mau jawab duluan ini? Si Jack lah, Jack lu. Baik, sebenarnya begini juga Kak. Jadi ketika itu saya pernah beli buku lah waktu Muktamar Muhammadiyah di Solo, dakwah kultural Muhammadiyah. Memang buku ini tidak merujuk kepada dakwah Muhammadiyah itu sendiri ya. Artinya memang sekarang kita perlu dakwah untuk bagaimana ya menggunakan, mencerdaskan ini teknologi kan begitu. Ya bisa kita lihat memang artinya ya sisi positif dari salah satu pejabat daerah kan begitu. Nah, ini yang membuat mata masyarakat kan tertuju kepada beliau tentang bagaimana pembangunan suatu daerah sehingga menjadi magnet kan begitu Kak. Nah, seharusnya ini bisa juga sebenarnya kita pergunakan atau kita wacanakan sehingga ini juga dipakai oleh Pemkab Kabupaten Asahan. Karena mengapa? Artinya dengan cara seperti ini memang terkadang sampai info-info seperti ini, bagaimana pembangunan, bagaimana pemerataan, sehingga masyarakat ini kan bisa melihat sejauh mana kinerja dari pemerintah kita. Dan hari ini memang ini yang kurang di tempat kita, Pak. Jadi ya udah kita perhatikan juga memang dari beberapa pemerintah lah ya, selain di Kabupaten Asahan itu sudah memanfaatkan hal itu. Contohnya seperti Gubernur Sumatera Utara, ya beliau kan memang aktif tuh, mulai main Instagram, TikTok juga begitu. Ya kita ya satu sisi apresiasi, ya ini kan bukan tentang flexing kan begitu. Iya. Ini memang ya bagaimana memanfaatkan perkembangan zaman kan begitu. Ya mungkin ke depan bagi anak muda, bagi pemerintah, kita sama-sama bisa cerdas untuk menggunakan teknologi. Kalau Faisal gimana Sal? Menambahi sedikit aja. Yang penting dalam teknologi ini disatukan dengan demokrasi itu penting. Pas ya? Pas. Botol kan butuh-butuh. Kenapa? Kalau untuk pejabat daerah sebenarnya kan sudah nggak penting lagi mereka branding diri. Betul. Iya, betul. Betul. Tapi karena teknologi ini makin canggih ke depannya, jadi algoritma itu nyata dia dalam sosial media. Baik dalam sosial media, mungkin saat ini TikTok lagi populer. Iya, populer. Kayak kaum awam mungkin yang tinggal-tinggal di desa-desa memiliki Android ataupun yang bisa akses dalam media sosial TikTok, kan mereka bisa melihat bagaimana perkembangan zaman, bagaimana perkembangan khususnya di Kabupaten Asahan. Itu penting sih sebenarnya. Untuk media sosial ini penting dalam menjalankan peran mereka dalam aksi nyata, biar dilihat sama kawan-kawan ataupun rakyat-rakyat yang notabene jauh dari kota. Benar begitu. Alternatif tuh ya. Alternatif ya. Namun kan pada kenyataannya itu belum termanfaatkan, Sal. Pada kenyataannya kita bicara lebih sempit, lebih sempit saja. Karena apa ya? Mungkin gregetan aja kita semua sebenarnya. Gregetan lah. Kalau kalian juga merasakan hal yang sama gitu kan. Seka berdiri ini kan karena hasil gregetan itu juga. Kenapa tidak memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya? Kita
mau buat sebuah kritik, saran, solusi dan lain sebagainya itu kan harus memiliki media. Benar. Media baik itu mau melalui teknologi ataupun media lain gitu kan, mau langsung dan lain sebagainya. Jadi kira-kira ide lah, masukan itu menurut perspektif kalian juga seharusnya kayak mana sih pemerintah ini memanfaatkan teknologi supaya orang yang di kampung sana tahu kalau pemerintah ini kerja sebenarnya. Iya. Ada bagian kepingan asahan yang memang mereka kerjakan walaupun belum di kampungnya. Contohnya kan seperti itu. Orang Sungai Kepayang harus tahu bahwa kenapa belum ada di Sungai Kepayang masuk pemerintah dianggap seperti itu. Karena masih mengerjakan yang ada di Pulau Rakyat. Umpamanya seperti itulah. Kepingan-kepingan itu kan harus disatukan. Itu kan puzzle. Jadi supaya otokritiknya membangun kan. Jangan kita melihat sudut pandangnya itu negatif thinking terus terhadap pemerintah. Kan seperti itu. Ide-ide kalian menurut kalian ini supaya melek lah. Karena aku gini ya, aku juga termasuk mengkritik juga nih. Persoalan TikTok, pemerintah Kabupaten Asahan, kan baru tuh punya TikTok. TikTok ini kan dunianya dunia yang bukan formil, lebih kepada apa itu ya? Santai. Apa namanya itu, Chan? Entertain. Tetapi isi TikTok Pemkap itu formil semua. Jadi kita tidak tertarik untuk melihat. Iya. Padahal kita berharap TikTok itu adalah kerja-kerja yang non formil saja, yang lebih asik, bahwa oh ternyata bupati kumpul dengan anak-anak muda nongkrong membicarakan hal-hal yang sifatnya lebih kepada obrolan santai, atau dia pergi kemana nikmati makan di warung mana. Kita butuhnya itu saja gitu, karena di TikTok ini namanya itu entertain kan. Benar. Ini antara Facebook dengan TikTok dengan Instagram sama nih. Jadi kita anggap nggak yes juga aku lihat TikToknya itu gitu kan. Karena apa namanya ya, udah kita pusing-pusing kan, makanya orang pada main TikTok. Iya, Nengok di TikTok sama kayak nengok Jadi di website. website juga, TV juga. Nengok di website gitu kan. Ini kayak mana menurut kalian ini? Sebenarnya begini, mengenai tentang sosial media ya saat ini. Yang pertama sudah baik. Ya mungkin media asan dikelola oleh Kominfo. Ya bisa jadi UPD-nya Bisa itu. jadi. UPD biasanya Kominfo. Rasa pribadi nih itu lebih baik. Tapi kritikannya sebenarnya ngambil spot fotonya itu yang kurang ya. jadi brandingnya itu kurang. Kemudian Nilai jualnya nilai kurang itu ya? kurang. Ini bicara dari sistem ekonomi nih. sensi. Sudut pandang ekonomi. Kemudian Konten. dari sisi editornya Nah, itu kurang. Tapi kalau dari sistem pengelolaannya, Kominfo ini udah baik. Ya continue dia kan. Sudah Maksud- aktif. Iya. Sudah aktif kali. Pokoknya satu hari tetap aja ada walaupun Ada hari gitu. libur apa itu ada memang. Yang penting ada kegiatan bupati ataupun pemerintah lah, Iya, pemerintah Asahan lah. selalu diekspor oleh Kominfo, itu udah baik. Tapi kurangnya itu ada spot fotonya, brandingnya kurang, kemudian dari editornya. Jadi kurang menarik ini. Di situ Malas ada- banget ya? Iya. kadang gini, kita juga perlu kadang walaupun ini kerja serius, cuman dia dikemas juga dalam bentuk ini kan Jadi entertainnya. kita kan pertama lihat fotonya karena nggak tertarik, habis itu udah tulisannya lah, aja lah. gitu. Tulisannya kita baca, udah gini. Jadi nggak tertarik dia lihat fotonya. Kurang di situ itu saran untuk OPD yang mengelola lah. Mungkin Ya siapapun Kominfo, itu kan kita ya. kan nggak tahu juga itu. Yang harusnya kan yang suka orang-orang lihat suka hari ini gini. Konten yang aku lihat dari semua sosial media termasuk yang TikTok. Orang tuh lebih suka dari dia turun mobil, dia ngapain, ya kan? Itu baru diikuti. Tapi kalau dia di situ nampak cuman hari ini kita Cuman mengembangkan ya, tentang terlalu ini. pengurangan angka stunting tapi fotonya doang. Ya orang baca tulisannya aja Iya, gitu. jadi kurang menarik. Macam baca koran. Ya. Padahal kita udah males kan. Ya seharusnya kan mereka berjalan di video segala Iyalah, macam. maksudnya Jadi, yang kekinian juga lah gitu nilai kan. mengikuti apa lah era Trennya. digitalisasi Zamannya ya. zamannya gitu. Tapi memang kita apresiasi juga Kominfo Iya, ini karena sudah baik. medsos sudah ada Sudah kan aktif dari zaman berjaman ini kan baru ini kayaknya media sosial Iya. dimanfaatin, mulai Iya. dimanfaatin gitu kan. Mulai. Kalau itu kita apresiasi lah. Kominfo ini. Walaupun gitu. Walaupun kurang dari editingnya aja sebenarnya. Dulu cek aja cek. Oke. Ini mana kameranya, Kak? Mana aja jadi. Mana jadi? Ini second. Jadi sebenarnya ini
masukan lah, ya. Artinya bukan kami menilai bahwasanya bupati, wakil bupati dan pimpinan-pimpinan kami ini gaptek kan begitu. Hanya lagi yang perlu dievaluasi ini bagaimana kita menggunakan sosial media itu, kita lihat pasar kan. Kita tuh perlu kita lihat. Artinya apa hari ini yang diminati oleh kalangan-kalangan pengguna lah ya khususnya. Mungkin kita tidak suka yang terlalu formal kan Ya, begitu. memang ya sekarang masyarakat begitu memang. Ya seharusnya memang pihak yang terkait ini memang mengetahui pasarnya itu gimana. Makanya ya udah kita buat konten edukasi, cuma pasar yang disukai itu seperti apa kan begitu seharusnya. Jadi sehingga pengguna-pengguna yang melihat itu tidak hanya sekedar apa ya, ya udah tahu gitu aja, tapi kan bisa melihat video sampai habis, membaca sampai habis Iya. kan begitu. Jadi dalam hal memanfaatkan teknologi, artinya ya kita perlulah melihat pasar hari ini seperti apa. Tapi nggak ini jadi alasan untuk apa studi banding Studi lah. banding. Jangan jadi alasan ya. Jangan jadi alasan. Ini untuk studi tiru gitu kan. Kemana? Aduh, Jangan disebut. nggak usah gitu. Nggak usah. Karena kan sebenarnya kan gini, mungkin kalau bicara konten-konten kreator apa mungkin di Asahan kan masih banyak juga yang bisa Influencer Asahan ini banyak. bermitra Pemkab dengan kawan-kawan konten kreator yang memang bidangnya di situ. Itulah Supaya jangan kaku. bentuk pelibatan pemerintah. Nah itu kepada pemuda, karena rata-rata konten kreator ini salah satunya kan Pemuda. karena sekarang konten kreator ini kan sebagai profesi yang memang apa istilahnya, Kalau hari ini menjanjikan lah. menjanjikan lah bagi kawan-kawan konten kreator yang fokus di konten kreator kan hari ini itu profesi yang Iya menjanjikan. benar. Wah gitu, kenapa tidak dimanfaatin gitu? Karena aku nggak tahu DPRD punya medsos nggak? Pribadi kebanyakan. Nah, kalau pribadi berarti bukan medsosnya DPRD tuh. Iya, pribadi. Ini berarti masukan juga buat DPRD. Buatlah gitu Nah, kan. karena gini juga Kak. Dengan contoh gini. Susah kita ngetek ini. Mau ngetek, aduh. Sekarang kita pribadi kan. Betul nggak? Betul. Jadi ceritanya gini, sebenarnya kalau mereka memanfaatkan ini dengan benar, jadi seorang editornya umpamanya ataupun yang lain-lain itu bayarnya nggak perlu dari anggaran lagi, sebenarnya itu bisa diapakan, itu bisa meminimalisir, jadi anggaran itu bisa dipakai yang lain. Contoh dia gini, yang harusnya media yang lain berbayar melalui anggaran yang dianggarkan, ini bagaimana monetisasi konten terjadi ininya apa namanya pendapatannya, kan kita bisa bayar editor dari situ. Kalau aku sih Bisnisnya seperti bicarakan itu udah paham juga itu. Iya. Iya kan. Yang jelas kan gini tadi, bagaimana pemerintah ini memanfaatkan itu. Salah satunya melalui konten kreator, ya kan. Ya aku pikir secara teknis tuh Pemkab lebih paham regulasinya seperti apa. Yang kedua itu kan gini, kalian sendiri ini kan bisa sebagai talentnya. Iya. Talent bahwa mereka punya program nih seminggu sekali nongkrong dengan pemuda, nongkrong dengan mahasiswa, digilir ini idenya mau apa-apa dan itu di up. Kopi break lah. Iya, kopi Iya. break lah, apalah kalau kemarin dulu kita pernah ada yang pagi tuh Kopi morning. kopi morning gitu kan. Kalau ini mungkin lebih nyantai atau weekend bersama pemuda tapi secara kontinu atau apa gitu kan. Karena aku pikir masa iya sih gitu. Iya, makanya setiap pimpinan di daerah lain yang kulihatnya, dia hanya buat kontennya gini. Dia duduk sama anak muda. Cuman ditanya maunya apa, komentarnya rame. Karena apa? Dipancing dari anak muda itu nanya, semuanya nanya dari bawah. Memang apa dia? Apa namanya? Perlu kayak mana ya? Ya branding itu tadi. Apakah ini udah gini? Ide kalian ini sudah masuk belum ke Pemkab? Sudah. Terus jawabannya apa? Ya pastinya tetap ya. Iya. Iya. Hormati. Iya, gitu. Bahasa saya ini kayaknya ada sedikit kecewaan ini. Aku ya ini kan ya tanda tanya bagi Iya. mereka ini gitu kan. Bukan ya tanda seru gitu kan. Normatif lah. Kita juga beberapa masukan terhadap Pemkab itu memang dari kaum pemuda. Sebenarnya kita butuhkan ini nggak banyak. Iya. Yang paling urgensi secara fundamentalnya itu adalah tempat diklat kita nggak ada. Nah itu Ya, betul sih memang. memang. Gimana ya? Kita organisasi Alasannya besar. apa? Alasannya apa? Ya tempat diklat sudah ada mungkin di SKB, Dinas Pendidikan. Iya, Kalau iya. itu kan beda. Tapi fasilitasnya Pemanfaatannya, kurang iya. memadai. Jadi sulit untuk dimanfaatkan.
kita membuat tingkat nasional, acara segala macam. Ya, sulit kalian ya mendapatkan tempat yang seharusnya bisa difasilitasi, bawa kegiatan yang membangun sumber daya manusia. Terlalu mahal ya, Sal? Terlalu mahal. Mahal ya, padahal tol udah gampang ya kan. Udah akses udah cepat. Akses sudah cepat, rupanya fasilitas yang Kurang. Nggak ada ya. berat ya. Itu sebenarnya itu kami gaung-gaungkan lah saat Terus? ini supaya direalisasikan lah. Ya kita nggak minta banyak, ya, perbaiki aja kamar mandinya dan lain-lain. Oh, ternyata fasilitasnya. fasilitas yang Fasilitas sebenarnya primer urgent. tuh ya. Iya. Ternyata kacau ya. Kacau kali. Kacau. Karena kalian termasuk yang memanfaatkan Kita kan- tempat-tempat itu untuk pengkaderan ya. Iya, buat kegiatan kadang kan sebulan tuh berapa kali? Iya. Di situ, di situ. Habis itu, Ya kan? aduh. Kok parah kali gini. Gini Kita ya. kadang mau ngundang teman-teman dari luar Malu daerah juga, kan malu. Malu ya. Iya sih, itu pasti terjadi tuh, karena kan ya kawan-kawan ini dari mana uang kalau nggak memanfaatkan adanya fasilitas negara kan sebenarnya. Keren. Jadi Bung Faisal ini juga bisa membuat namanya simbiosis mutualisme Iya. wisata asalkan. Gitu ya. Kalau mengundang teman-teman aktivis lainnya di luar kota Kisaran, otomatis mereka nanya di mana tempat Wisata. 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 Iya. Ya, itu betul. Benar. Di mana Sa? Nah itu makanya harusnya dari pemuda ini yang dipikirkan pemerintah karena bisa menarik wisata luar kota. Nah ini kan kembali tadi seperti yang dibilang sama Rian, ada di sini mungkin salah satu OPD yang punya kegiatan kontinu tuh. Dispora lah, Iya. mungkin lebih arahnya. Dispora yang punya tuan apa sih Iya, duta nama ininya itu wisata. duta Duta wisata. pariwisata. Nah, aku nih sampai hari ini aku nggak mungkin Fungsinya, aku yang fungsinya. kurang info kali ya. Aku nggak tahu nih alumni yang segitu banyak. Kemana gitu? Ini kemana? Karena aku ada kenal beberapa alumninya yang mohon maaf. Nggak ada kok dikasih fasilitas apapun padahal dia juara 1. Terus mereka ini ngapain nggak di situ gitu? Ya, makanya kemarin sempat kami kritik juga Apakah? Persoalan itu ya? Dispora ini ya, duta pariwisata. Mereka mungkin aku kurang tahu bagaimana mekanisme Ya. duta pariwisata. Pastinya mungkin mereka ketika mau menjadi duta pariwisata itu mungkin datang ke wisatanya, mungkin buat video mungkin gitulah ya. Ya, Ataupun- salah satunya gitu. Aku lihat sih di IG gitu kalau mau promosi ya, maksudnya mau promosi segala macam. mau di vote apa gitu sih. Tapi ketika mereka sudah menang, ya kan, habis itu mereka nggak tahu mau ngapain karena nggak ada fasilitas dari dinas terkait yang buat seperti yang buat Intinya kegiatan sudah itu. selesai gitu ya. Selesai mungkin gitulah. Jadi kegiatan ini hanya bersifat seremoni. Ya kayak mana kita buat ekonomi kreatif tiba-tiba di beda bingung. Iya. Begitu. Itu yang kita bingung. memang sih sulit memang Sal. Kita mikirnya apa, terus stakeholder mikirnya apa gitu kan. Karena memang kalau aku ya personal tuh berharap sebenarnya duta-duta wisata ini kan agen nih. Agen bagi Kabupaten Asahan untuk memperkenalkan segala hal potensi. Ya marketingnya Termasuk wisatanya, ekonominya, regulasinya, kebijakan publiknya, keamanannya, semuanya lah gitu kan. Dan seharusnya kan mereka ini betul-betul diberdayakan dengan segitu banyaknya tempat wisata yang memang belum termanfaatkan benar. dengan berbagai alasan infrastruktur lah dan juga akses lah macam lah gitu kan. Aku pikir memang ini harus dikritik yang ini ya. Ini poin-poin penting karena setiap visi misi ini kan persoalan wisata ini ku anggap juga salah satu hal yang digembar-gemborkan juga. Benar. Oh, wisata Asahan luar biasa gitu kan. Grid Cuman grid ternyata- nomor 3 Arung Jeram. Nah gitu-gitulah. Sedangkan kenyataannya nggak seperti itu gitu kan. Memang aku pikir ini harus jadi kajian bersama itu persoalan wisata itu karena kita ya dari Sky ini kan kadang mau juga kita kemana gitu. Kemarin kita terakhir ke Danau Teratai. Udah di situ sudah ada saung, Iya betul. udah kamar mandi ada. Cuman balik kamar mandinya karena UPT nggak ada di situ Sa. Iya. Kalau ada UPT di situ, aku yakin dan percaya itu terkelola dengan baik. Kenapa? Ada tanggung jawab LPJ yang harus dia sampaikan kan kepada dinas. Jadi kamar mandinya pasti akan dijaga, akan dibersihkan, terus ya di situ luar biasa sampah melulu. Kita ada kemarin touring ke situ dan aku rasa aduh sayang sekali gitu kan. Kalau ada aja UPT di situ dan diseriusin itu dan Teratai salah satunya selain meningkatkan PAD, ekonomi masyarakat terus
kan termasuk dekat tol sih tuh. Iyalah. Sal. Benar. Kalau akses itu maunya jalan yang berlubang itu juga bisa dibantu untuk dibangun, aku pikir nggak lebih dari setengah jam kok Nah. dari tol Kisaran ke Danau Teratai. Tapi ini luar biasa memang, Sal. Sudah dibangun, sekali-sekali lihatlah ke sana. Udah Fasilitasnya dibangun. ada kan? Ada. Cuman itu, padahal untuk camping bagus, Bagus. untuk ini ya. Dan sekali-sekali kayaknya pemuda sama Kalian SK pernah pakai camping juga dulu. kan? Pakai apa? Pernah pakai juga apanya yang Kami di dulu aulanya pernah kan? camping diskusi di situ Nah sempat. itu dia. Memang apa ya, branding dari itu yang nggak ada. Nah kan, itu kan luar biasa tuh. Iya. Jadi begini Kak, artinya ini udah dapatnya jawabannya terkait dengan sumber daya alam lah ya kan di Asan ini. Jadi berapa minggu lalu ya kami diskusi lah sama kadisnya langsung terkait dengan pemanfaatan duta pemuda dan duta pariwisata. Jadi kan kebetulan aku salah satu finalis duta pemuda. Itu gimana tuh? Salah satu finalis duta Kau pemuda. kan berarti masuk dalam Ranah itu pernah gitu. enggak beberapa apa itu namanya event Betul, terus ya. input dan outputnya apa sebenarnya? Jadi program dinas Dispora lah ya, program itu ada duta pemuda, pemuda pelopor Ya. sama duta pariwisata Wisata. kan gitu. Kau masuk di pariwisata? pemuda. Oh pemuda. Duta pemuda. Ya karena kan duta pemuda ini keren dilihat. Gitu ya? Jadi ketemu kita sampaikan sama Kadis. Artinya memang ya kita kritik lah Kak. Kenapa kegiatan-kegiatan yang dari dinas Dispora ini semuanya seremoni? Ya, saya sampaikan, saya mantan finalis duta pemuda. Artinya memang setelah ini nggak ada follow up dari dinas itu sendiri. Karena kenapa Kak? Ya memang kita saksikan langsung kok. Memang nggak ada. Jadi memang jawaban beliau itu ya tetap mengeluhnya sebenarnya. Tapi gitu. Kalau mengeluh terus kita Ngeluh, ngeluh sama ngeluh. siapa gitu kan? Sal? Cek nggak? Pemerintah Nggak ngeluh bisa sama ngeluh kita, sama. kita ngeluh sama siapa? Ini nggak bisa ngeluh sama. Makanya disampaikan sama Bapak itu juga bahwa anggaran itu Kak, anggaran itu memang tidak mencukupi untuk merawat, untuk memberikan pelayanan sama finalis-finalis duta semua ini gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kita kecewakan juga. Jadi kalau kita lihat Kak, sebenarnya Asahan ini miniaturnya Indonesia kan. Ya semua ada di Iya sini. kan Kak? Artinya mulai dari suku lah, dibilang Jawa kita tidak, dibilang Melayu tidak, Batak tidak, semua kita bercampur. Artinya kan alangkah kayanya kita di sini melihat keberagaman suku ini kan, ditambah lagi memang sumber daya alam kita. Nah yang seharusnya kan ini bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan sama Pemkap lah, bagaimana bisa mengenalkan Asan ini seperti ini. Nah kita keberagaman suku banyak. Ini kita tempat-tempat bahas wisata masih banyak. 2 OPD lu. Kok info? Jangan lain. Karena media sosial sama pariwisata nih. Oh. Di Dispora baru 2 loh Sal. Dua. Nah itu yang kurang Kak. Ya mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini sampailah. Artinya ya jangan hanya sekedar seremoni. Jadi memang ya ini sama-sama kita kembangkan dan kami mahasiswa siap ngebantu untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Asahan. Ini agak riskan juga kita. Kalau dari dalam undang dulu soal dana kan. Kalau ini dijadikan alasan terus ya, aku pikir Alasan klasik ya udah dulu. ya siapa yang cukup? Iya. Kalau nggak berbenah. Lanjar 1 OPD pun dikasih 2 kali 3 kali lipat pun ketika memang tidak tepat sasaran antara input dan outputnya kan nggak ketemu juga itu, nggak ketemu. Mau berapapun yang ada biaya, bahkan ada beberapa mungkin ditekan dana ternyata maksimal, Ya, kan ada juga. betul. Sebenarnya berarti kan ini persoalan apakah ide atau gagasan yang ada itu Coaching atau enggak? iya, dengan coaching dana itu sebenarnya ketemu nggak kan, itu sebenarnya ya kan nggak mungkin kita beli air mineral punya uang 10.000 mau dapat yang besar umpamanya, kan nggak mungkin juga. Tapi kan paling tidak tetap minum kan, dan maksimalnya dalam artian ya tetap kita bisa minum. Ya jangan juga alasannya di sektor dana yang akhirnya menghambat. Betul. Bahkan anyep kan kegiatan itu, Hanya. hanya sekedar lipstick doang lagi gitu. Ini masih 2 OPD. Kayaknya ini ada berapa OPD sih di sini? Banyak. Banyak ya. Jadi kayaknya nanti kalian, kalau aku sih gini, Ska kayaknya nanti fasilitasi aja.
kawan-kawan pemuda, kita akan bahas di setiap Seasonnya. season 2 OPD, 2 OPD, 2 OPD. Mak, ini Sudah. kayaknya program keluar baru nih, Mak. Iya nggak apa-apa, aku pikir. Apa namanya? PBB, pemuda berbicara dia. Iya nggak apa-apa. Maksudnya gini, Ska punya Program baru nih. program baru pemuda bicara gitu kan. Karena aku pikir kan gini, jangan kalian dijadikan lipstick doang gitu. Karena bagaimanapun otokritik itu kan untuk membangun. Benar. Persoalan benar, salah, dilakukan atau tidak, itu kan hal yang berbeda. Jadi aku pikir Ska bisa memfasilitasi pemuda lah. Ya. Karena riskan nih. Kalau di OPD yang kita bahas aja masih, dan itu pun masih di segmen sub. Sub ya. Masih sub. Kita belum bicara bidang-bidang. Betul. Masih sub-sub karena apa ya? Aku pikir ternyata PR-nya terlalu luar biasa. Dan buatku ini bukan kritik sih. Ini bukan kritik, ini diskusi yang memang ini terjadi nih di hampir segala sektor. Walaupun kita tidak bisa berharap 100% ini bisa terlaksana, tapi paling tidak ada perubahan yang lebih positif. Iya kan, setidaknya gini loh, Pak. Dengan perkembangan hari ini, kita apapun itu, ya kita balik lagi melalui yang pertama sosial media. Yang kedua, sistem pemasaran kita ini udah jarang lah manual. Nah pemerintah itu kan harusnya begini. Ini ya kritikan juga sebenarnya. Jadi contoh kecilnya aja lah, kita bentuk SEKA, nggak ada dananya, Iya karena tapi memang bisa jalan. kitanya mau. Iya. Kan sekarang berarti intinya kan tinggal mau atau enggak kan gitu. Makanya nanti continue aja. Cipayung Plus ada berapa organisasi? Nanti kita continue kalian Kita buat aja. programnya. Kalian aja. Kita nggak usah lagi. Ini kawan-kawan Cipayung Plus aja yang bahas ini. Kita fasilitasi. Sekarang memfasilitasi diskusinya kawan-kawan. Ya. Nanti Kita kasih program baru. kita kasih program baru khusus kawan-kawan season. Pakai season ya, Kak ya? Karena gini, diskusi yang selama ini kalian lakukan mungkin dianggap terlalu formal, iya kan? Terlalu apa namanya? Diada-adakan mungkin. Jadi lebih baik udah kita manfaatkan media sosial. Ska nanti memberikan fasilitas untuk kawan-kawan pemuda supaya bisa diskusi. Yang ini akan menjadi bagian tanggung jawab lah ya bersama. Karena tanggung jawab Ska terhadap pemuda ini dia bentuknya memfasilitasi saja. Jadi terserah kalian nanti tinggal by order kapan mau diskusi sama kawan-kawan Cipayung Plus yang lain kita fasilitasi. Terserah konsepnya mau gimana kan? Iya. Terserah konsepnya mau Mau gimana. konsepnya gimana kita fasilitasi semua. Apa yang jadi keluhan dari Mau nongkrong pemuda nanti itu di mana terserah bebas, walaupun itu nggak nggak ada di masalah. forum-forum ini ya. Kayaknya Oke juga itu nih. dulu. Karena oke nih. Oke. Karena 2 OPD yang dibahas ini masalah. Kemungkinan OPD-OPD lain masih masalah juga nih gitu kan. Dan bahkan ada satu PD yang nggak sadar, Mak. Kalau itu udah masuk di perda sebenarnya. Itu Ya. juga subsektor, Mak. Pening dia, Mak. Enggak, jadi memang apa namanya mungkin ini kan kegelisahan sih. Kegelisahan kawan-kawan ini. Punya beban moral ketika kita punya masa kan. Oh jadi ketua ngapain aja sih gitu. Benar. Apa yang udah Kan beban moral nih. Ya. Jadi sebenarnya Kak ya dengan ada program itulah Kak, artinya berlanjut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kami tidak keberatan kan begitu. Cara kalian aja nanti terserah mau nongkrong kita di kafe atau mana. Iyalah. Kalian aja. Kita yang memfasilitasi Ska. Supaya apa? Supaya ini tersahuti. Minimal suara ini tidak sumbang. Nyampe. Nggak sumbang. Jadi nggak terkumpul dalam Oh iya, Iya. jangan stres-stres sendiri, Sa. Iya. Ini kan stres sendiri kan? Gitu loh. Minimal ide kalian sampaikan aja udah gitu kan. Tapi sebenarnya ada OPD yang lebih enak dibahas. Cuma kan kita tahan kan Kak. Tahan. Dua dulu hari ini ya. Dua dulu. Jangan OPD lain. Karena ini kan masih pemuda, segmennya kan pemuda. Karena segmennya pemuda, berarti 2 OPD ini kan, Sa. Benar. Karena segmennya pemuda. Ketepatan segmennya hari ini pemuda. Jadi di Spora Par, ya kan? Dengan Koinfo karena Betul. bicara media Bicara sosial. IT dan sekarang itu ini. dia. Kalau nanti OPD lain kita tengok nih, kayak bulan depan atau minggu depan gitu kan. Supaya ini dia. Makanya aku bilang kayaknya banyak OPD nih kan. Banyak. Banyak OPD. Supaya apa? Ya inilah cara kita menyampaikan aspirasi, ini cara kita. Mungkin pemuda hari ini, mungkin kawan-kawan juga hari ini belum memiliki fasilitas untuk bermedia sosial tanda kutip ya. Buat Iya. YouTube apa semua mungkin tuh sulit.
Ini Ska yang memfasilitasi kawan-kawan pemuda. Silakan apa namanya? Berekspresi lah. Berekspresi kan? Jadi Ben, Iya, berekspresi supaya ini bisa menjadi salah satu fasilitas yang termanfaatkan ya. Karena pemuda juga belum ada punya Biasanya khususnya. ya. Kayaknya belum punya ini sendiri nih. YouTube sendiri atau apa sendiri gitu. Dan yang aku lihat brand image-nya juga belum ada yang ini. Karena kan butuh modal. Itu butuh modal. Itu butuh modal. Ya kita rasain juga kan, kita juga punya modal. Kita di sini kan bersaham. Bersaham. Supaya itu tadi, ini kan akibat Sal, kita juga Ngeluh sebenarnya awalnya. ini kan keluhan, tetapi demo udah nggak mungkin. Nah. Otokritik secara langsung sepertinya juga udah nggak zamannya. Nggak didengar. Jadi nggak didengar juga. Jadi kayaknya bagus sambil kita bermedia sosial, sambil kita mengkritik, sambil kita bicara gitu kan. ini kan bentuk edukasi lain. Ya ini kan edukasi juga nih Edukasi, kan, iya. gitu kan. Besok Faisal punya buku, punya apa kita bedah sama-sama Nah, kita gitu rilis. kan. Pas dah. Karena aku berharap juga kawan-kawan pemuda punya banyak artikel-artikel, punya banyak tulisan gitu kan. Karena itu salah satu bentuk karya nyata juga kan. Memang susah Sal kalau kita punya ide banyak, terus mau nuangnya di mana nih? Iya, bingung. Sama. Iya. Tapi nggak ada yang jadi. Cuma cakap-cakap aja gitu kan. Padahal itu ya seminimal-minimalnya cakap kan. Benar. Seminimal-minimalnya. Tapi kan kalau ada cara lain yang lebih produktif, dan ini kan kalau kalian nggak jadi ketua juga nggak ada masalah. Besok-besok udah nggak jadi ketua lagi tetap Boleh. bisa bicara kan. Bisa. Ya kayak founder muda produktif juga kan. Karena kayak kita ini kan nggak ada yang jadi ketua-ketua nih gitu kan. Nggak ketua-ketua juga. Enggak. Yang jelas tetap boleh mampir lah. Boleh. Ya lah. harus mampir aja. Harus mampir. Kalau aku sih berharap kalian tetap mampir supaya ini apa namanya? Berkelanjutan. Continue. Bentuk otokritiknya continue. Ya kan Difasilitasi. asal visinya apa? Berkelanjutan kan? Lanjut. Lanjut. Karena kita sebetulnya siap untuk membangun asalnya berkelanjutan siap. Nah, Siap ya. Berkelanjutan ini kan udah tahap ketiga nih. Bertahap. Ya kan bertahap, bertingkat kan berlanjut kan. Berarti kan ini udah di atas sebenarnya, tinggal lanjut ke atas dia ini. Tinggal ketua apa lagi nih yang belum nih hadir nih. Nih HMI, IMM. Berarti PMI. Terus Dimas, Semi. Dimas, Semi. masih Oh, banyak. masih banyak yang aduh, banyak stop. Banyak dengan keluhannya masing-masing. Ya, para pemuda-pemuda. Iya, Mudah. pokoknya kita tunggu aja jadwalnya nanti. Ya Kak, pada intinya memang ini perlu kami sampaikan sama ya pemerintah Kabupaten Asahan lah, bahwa program ini memang luar biasa. Jadi kami berharap tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Tolong Ditonton juga. Subscribe. Jangan lupa lonceng-lonceng. Jangan lupa loncengnya juga dihidupkan. Karena kenapa? Ini bisa ngebantu program Bapak Ibu sekalian Minimal untuk ide. membangun Ya. Kabupaten Asahan. Betul kan? Dan satu lagi, kami juga akan untuk kemungkinan kalau contoh gini, dengan keluhan kawan-kawan, kita buat program dan mereka mau klarifikasi ke tempat kita, ya kita kasih. nggak apa-apa juga kan, kita bicara kok. Jadi kan jadi komunikasi dua arah kan. Kita bicara gitu, karena berharap hari ini kita mengajukan surat formil, udah capek juga kalian itu kan. Terus nanti jawabannya formil lagi gitu kan. Iya. Nanti kita tidak lanjut Karena sebenarnya memang kopi morning bareng pemuda itu perlu. Iya. Itu diharuskan sebenarnya. Kok nggak ada? Kopi morning. Biasa kopi morning lah. Jadi? Biasa pemuda nggak bangun pagi Sal. Udah Nggak maksimal. kopi nyantai. Ngopi malam kan, itu kan lebih ini. Sama Diapain pemuda. aja diabah. Enggak, atau gini aja bilang kalau mungkin bapak-bapak itu butuh direkam bilang sama Seka ya kan. Coba kalau murah itu dia. Kita fasilitasi gitu kan. Karena itu tadi, kalau kita menganggap ini wadah baru buat pemuda, Ya. kita siapkan. Ya kan, walaupun kita bukan pemerintah. Awalnya hantaman ya kan. Ya buat kita ini salah satu cara kita juga untuk membantu pemerintah sebenarnya. Karena kita nggak punya kemampuan apapun Sal. Benar. Mau bicara kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak dibicarakan sakit kepala. Kan gitu dia. Iya kan? Terkumpul dari sini. Terkumpul ya kan Sal. Besok gini, pemuda tidak bicara tentang kalian aja gitu kan. Jadi kan ya kita anggap ini apa namanya Awal di 20 Mei Hari Kebangkitan Pemuda, berarti Awal ini bangkit. start awal pemuda Asahan bangkit. Iya. Gitu kan, supaya bisa terus apa namanya bersemangat, bergiroh ya kan. Bergiroh karena kawan-kawan yang lain nih harus juga berpikir. Ketua-ketua yang lain juga nih gitu kan. Mulailah banyak-banyak baca
banyak-banyak melihat, memantau, Ya karena kan mengawasi. Kadang itu kurangnya memang. Kurang literasi membaca. Karena kita tidak punya ruang-ruang diskusi yang membangun, yang membahas serius dalam artian oh ini ada persoalan nih di sini, ada apa gitu ya. Karena kan ini kan bentuk reaksi nih. Reaksi kita ketika melihat sesuatu. Mungkin HMI dan IMM hari ini mungkin punya ruang diskusi yang luas, sehingga mungkin ini menjadi satu hal yang penting. Apakah kawan-kawan yang lain ini menjadi satu hal yang penting kan jadi pertanyaan juga. Tapi sih aku masih optimis sih kalau bicara pemuda mahasiswa ini kan ini masih menjadi kerjaan. Benar. Sosial kontrol, agen of change, belum berubah lah ya, masih itu tugas mahasiswa gitu. cuman artinya sekarang tinggal caranya aja yang udah mulai dirubah kan. Iya, caranya memang harus bermedia sosial. Karena social justice itu nomor 1 sebenarnya. Dan apa namanya? Kalau aku sih ngerasain ya, kita punya TikTok tanya Dian itu aja ngefek. Ngefek. Walaupun ini 2 bulannya aku tinggalin nih karena lagi fokus yang lain kan. Ah, Jadi RT. jadi RT ya. Ya, kita kembali menjadi ibu rumah tangga kan. Jadi profesi yang lainnya kita tinggalin dulu, jadi IRT dulu gitu kan. Karena IRT. memang itu juga bentuk kegelisahanku. Benar. Kalau aku bicarain ini di ruang-ruang diskusiku akan ketemu banyak hambatan. Jadi aku harus berani aksi sendiri jatuhnya gitu. Benar. Jadi memang Nggak mau. ngopi baik tadi kita ngopi santai Iya. bareng Forkopimda yang ada di Asahan ini memang itu perlu. Jadi kayak ketika kita kumpul gini ini kan timbul inspirasi Iya. baru, program-program apa yang harus kita lakukan ke depannya yang berdampak terhadap pemuda. Iyalah, 10 ide satu nyangkut kan lumayan sih, Sam. Sebenarnya itu. Dan satu Makanya di lagi, situ. kawan-kawan juga kalau dia bermedia dan dia berdiskusi secara ilmiah di media, kawan-kawan nggak perlu lagi melakukan public speaking. Ya ngapain lagi? Pelatihannya nggak perlu. Kenapa? Karena ngomong di kamera itu susah. Sulit Kita biasa pegang tawa di luar, ngomong di kamera mak belibet mak sumpah. Beda Sulit. memang. Tapi ini sih kesimpulan di hari ini tuh, pokoknya kita nunggu kawan-kawan pemuda untuk ada di SKA. Artinya suara pemuda kita butuhkan. Karena memang kalian harus diberi fasilitas untuk bicara. Jadi ketika dibuat ruang-ruang diskusi itu kan ada program yang kita ajukan. Iyalah. Iya. Apa yang harus kita buat bareng pemerintah yang berdampak terhadap pemuda. Iya, jadi sebenarnya itu aja sebenarnya. Karena kegelisahan, mungkin kakak tadi kan kegelisahan kakak Iya. kan, begitu. Sama aku kemarin tuh ada kegelisahanku tentang pemuda ini ya. Kok pada diam-diam aja gitu kan? Diam-diam gaib. Ya kan? Mungkin mereka mau berbuat tapi nggak ada. Iya, nggak ada ininya, wadahnya itu nggak ada apa? wadahnya Atau apa, bagaimana segala macam. gitu kan? Iya. Atau kecenderungan kita hari ini kan lebih kepada aduh nanti kalau kayak gini gimana? Ya, terlalu banyak sebenarnya pertimbangan. semua pertimbangan gitu. Makanya kemarin waktu aku kegelisahan itu timbul sedikit ide, makanya aku buat founder itu Muda Produktif. Itu kalangan-kalangan pemuda, baik dari SMA juga ada segala macam. Jadi edukasi-edukasi baik dari pendidikan apa, dari infrastruktur apa, Sesuai dari sosial bidang. apa, sesuai bidang-bidang mereka kan gitu kan. Nah, dikaji, dibuat diskusi. Iya, Sama kayak kemarin terakhir kami buat diskusi itu tentang mau pilkada. Kita kan sering menggaungkan pilkada damai. Iya. Jadi situ aku timbul tema. Ini pilkada damai ini istilah atau harapan? Harapan, ya. Begitu sebenarnya. Itu kan memacu harapan. pemikiran kita untuk berdiskusi. Harapannya tuh. Semoga damai. Jadi karena memang aku pikir kalian kan nih pionirnya. Iyalah. Karena apa ya? Kita ini kan sulit menyatukan ide. Iya benar. Udah. Tapi kalau kita bicara di forum begini kan idenya masing-masing. Silakan tampung aja. Siapa yang mau ambil ideku ambil. Nggak ditampung juga nggak ada masalah. Memang kita sudah bicara dulu. Betul. Kita berani dulu bicara gitu. Karena tugas kita kan bicara, Sam. Benar. Bukan mengeksekusi. Kita siapa rupanya gitu Iya. kan. Kita Iya. bukan legislatif, bukan eksekutif, bahkan bukan yudikatif kan yang punya hak eksekutor untuk hal-hal itu gitu. Dan satu lagi ketika kita tegang-tegang urat sama orang itu juga jawabannya nantilah Dinda kita Pengalaman lah. Gitu usahakan. Jadi kalau aku hari ini sudah menikmati pemanfaatan media sosial, San. Aku sudah merasa media sosial ini sangat bermanfaat sama aku Iya, untuk memberikan otokritik. Benar. Karena aku kan gitu juga gampang juga aku kan, Sal.
banyak yang di Iya, kepala, iya. kita nggak tidur gitu kan, kamu ngapain Iya. gitu. Bingung sendiri. Bingung sendiri kan, gila-gila sendiri kan kita kan Sal. Gitu kan. Jadi aku hari ini cenderung kayaknya aku diskusi juga sama kawan-kawan. Apa sih kelemahan kita gitu. Sampai kita hari ini dianggap tong kosong. Dianggap udah daripada nggak ngomong aja gitu. Oh, ternyata cara kita aja. Apa caranya? Ternyata memang harus di media sosial supaya hal ramai itu tahu bahwa pemuda nggak tidur. Bahwa kita masih ada gitu. Ya. Ternyata itu. Namun kan fasilitas itu butuh dana. Dari mana gitu loh. Ya kita diskusi sama kawan-kawan, ya udah kita harus ke konsorsium karena nggak ada cerita. Benar. Mau nggak mau harus Konsorsium jalan. dong. Mau Gitu. nggak mau harus Konsorsium suka nggak suka, mau nggak mau, supaya apa yang kegelisahan ini bisa terjawab, minimal bicara gitu. Makanya asik nih kalau udah pemudanya mau bicara, suka bisa memfasilitasi, bungkus. Iya, sur gitu. Sur kali ya. Jadi ke depan makin semangat ya kan Kak? Iya. Semangat Sebenarnya banget gitu. memang ada satu program dari dulu yang ingin kugaungkan. Apa itu? Rumah Belajar Nusantara. Kita sudah rendah tingkat literasi, Oh iya. jangan sampai di desa-desa juga rendah tingkat literasi. Ya di kalangan kita sendiri aja pun rendah kan. Makanya kemarin tuh sempat beberapa melakukan kajian, memang perlu juga ini seperti dibuat saung Iya. di desa. Saung literasi ya. Les bahasa Inggris gratis dengan les pembelajaran gratis. Sebenarnya bisa. Sal. Diberdayakan oleh desa masing-masing. Jadi gini dia Sal, mungkin aku nggak tahu ya melalui pintu mana itu kita bisa bermitra dengan pawanya FKIP UNA jurusan bahasa Inggris. Bermitra ya, jadi kita nggak bayar. Udah memaksimalkan tenaga pendidik. Minimal mereka magang gitu ya. Istilahnya apa? Ya dapat. Memberikan pengetahuan ya kan? Benar. Karena kan dasarnya paling yang mau maksudkan dasar kan Zara. Iya, dasar. Maksudnya minimal bahasa Inggris ini penting loh gitu. Jadi mereka bisa turba di desa secara kontinu di mana bisa sih bermitra, tapi aku nggak tahu ya itu nanti pintunya dari mana. Sudah memiliki dasar mereka dari sejak Iya, dini. minimal gitu dia Sal, karena cukup kita kan kalau bahasa Inggris ini. Iya, jangan sampai generasi yang di bawah kita ini bahasa Inggrisnya kurang kan gitu. Iya. Oke. Ke hari ini terakhir, sesi terakhir. Untuk dari HMI sama IMM ini, berapa poin untuk pemerintah Kabupaten Asahan hari ini? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Dari segi Dari segi apapun. Penilaian lah ya. Iya. Nilai. Autokritik yang dinilai. Dari range 1 sampai 10. menuju 100 hari saat ini. Iya. Iya betul. Iya, iyalah karena kan Bahaya. Dari sejak dilantik hingga saat ini memang sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun tidak signifikan dampaknya Belum terhadap signifikan. belum. Mungkin kedepannya akan signifikan, akan lebih besar lagi terhadap dampak dari Kabupaten Asahan sendiri, Iya, betul. dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini, kan begitu. Kalau nilai saat ini mungkin di angka ya Ayo. Yang remedial ya. Ayo. di angka apa lah, 1 sampai 10 ya, iya sampai 10. mungkin di angka 8. Kapan ya? Kalau yang Menurut Gojek Dari pelantikan ya Kak ya, hingga hari ini. sampai hari. Ya kalau kita lihat memang situasi pemerintah Kabupaten Asahan ini dari sudut pandang kawan-kawan yang di Kopi, artinya melihat dan mendengar pembahasan, ya ada sedikit kekhawatiran dan ada sedikit kekhawatiran gonjang-ganjing lah kondisi pemerintah hari ini. Ya tentu harapan kita memang ya ini bisa ngebantah semua asumsi-asumsi liar yang ada di masyarakat Kabupaten Asahan lah. Dan untuk melihat kinerja yang tadi disampaikan Ketua Faisal memang inilah kan, memang belum signifikan karena masih menuju 100 hari. Kalau saya secara pribadi memberikan nilai 7 lah. Oh, 7.
Berarti range masih di situ. Masih di situ. Range 7 dan 8 itu 8. kan Masih oke lah. Masih oke. masih oke. Oke? Oke, see you. Terima kasih kawan-kawan ya. Jack Menunggu eh, kehadiran kawan-kawan di SKA. di Seka untuk siapa Faisal juga. Ya oke, terima kasih kawan-kawan awak semua dan see you next time. Surga Lewa.